Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Harnol dengan NIM 09105810220113 dari Prodi Agroteknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu karya monumental umat Islam yang ada sejak saat berjaya hingga saat ini untuk memenuhi tugas AIKA. Jadi baik, salah satu karya monumental yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu Kitab Al-Qanun fi At-Tibb atau Kitab Pengobatan karya dari Ibnu Sina. Pada tugas video kali ini saya akan menjelaskan dua poin utama, yang mana yang pertama yaitu sejarah penyusunan Al-Qanun fi At-Tibb dan yang kedua isi Kitab Al-Qanun fi At-Tibb. Ilmuwan muslim ahli kedokteran yang memiliki karya Al-Qanun fi At-Tibb adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina mengarang kitab ini di tengah kesibukannya sebagai dokter, hingga ia mampu menyelesaikan kitab tersebut pada tahun 1025. Kitab ini menyajikan berbagai informasi mengenai pengetahuan medis dari dunia Islam yang sudah dipengaruhi oleh tradisi-tradisi sebelumnya, seperti pengobatan Yunani Romawi, Persia, dan India. Baik, kita masuk pada poin pertama yaitu sejarah penyusunan Al-Qanun fi At-Tibb. Lahirnya Kitab Al-Qanun fi At-Tibb didorong oleh kemajuan pada peradaban Islam yang berdampak luas di berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang kesehatan. Ibnu Sina menjadi salah satu ilmuwan yang ahli di bidang kedokteran dan melahirkan karya-karya seputar kesehatan. Sejak kecil, Ibnu Sina memang telah memperlihatkan kecerdasannya, di mana ia mampu membaca dan menghafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Ia lantas mempelajari tentang ilmu penalaran dan memiliki pemikiran filsuf era Helenistik secara autodidak. 6 tahun kemudian, Ibnu Sina mulai merambah ke dunia pengobatan dan berhasil mengobati Sultan Bukhara. Sebagai ucapan terima kasih, Sultan Bukhara memperbolehkan mengakses perpustakaan dinasti Samaniyah. Sejak saat itulah, pemikiran dan pengetahuan beliau semakin luas. Memasuki usia 21 tahun, Ibnu Sina mulai menuliskan pemikirannya. Ibnu Sina menulis tentang banyak hal, mulai dari matematika, fisika, astronomi, musik, dan puisi. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua yaitu isi Kitab Al-Qanun fi At-Tibb. Kitab Al-Qanun fi At-Tibb menjadi kitab yang terkenal karya Ibnu Sina yang selesai disusun pada tahun 1025. Kitab Al-Qanun fi At-Tibb ini merupakan kumpulan pengetahuan tentang kedokteran yang terdiri dari 5 buku. Berikut ini penjelasan tentang isi Kitab Al-Qanun fi At-Tibb, yang mana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kitab Al-Qanun fi At-Tibb ini terdiri dari 5 buku. Yang pertama, buku pertama membahas mengenai pengobatan yang berdasarkan pada 4 unsur, yaitu tanah, udara, api, dan air. Kemudian, buku yang kedua berisikan tentang pengetahuan soal efek terapeutik yang terjadi pada tubuh dan setiap zat yang digunakan untuk penyembuhan. Kemudian, buku yang ketiga mengulas mengenai penyakit-penyakit pada tubuh manusia. Selanjutnya, buku keempat membahas tentang pengamatan penyakit yang tidak spesifik pada organ tubuh tertentu seperti demam. Dan yang terakhir atau buku kelima menyajikan tentang obat-obatan majemuk. Kitab Al-Qanun fi At-Tibb menjadi salah satu karya penting dari Ibnu Sina yang digunakan sebagai rujukan utama di Eropa sampai pertengahan abad ke-18. Berkat Al-Qanun fi At-Tibb, Ibnu Sina pun dijuluki sebagai bapak kedokteran. Jadi baik, berikut ini ada beberapa contoh gambar atau dokumentasi mengenai tentang Kitab Al-Qanun fi At-Tibb atau sering disebut dengan Kitab Pengobatan, yang mana karya dari Ibnu Sina.
kedokteran tetap menjadi sumber medis selama berabad-abad. Konun ini menetapkan standar untuk kedokteran di Eropa dan dunia Islam abad pertengahan dan digunakan sebagai buku pelajaran medis standar hingga abad ke-18 di Eropa. Sebagai contoh, di Sekolah Tinggi Kedokteran Montpellier dan Louvain menggunakan buku ini sebagai buku teks kedokteran pada abad ke-17. Pada 30 tahun terakhir dari abad ke-15 Masehi, buku ini mengalami 15 kali terbit dalam bahasa Latin dan bahasa Ibrani sekali. Penerbitan buku ini berikut komentar atau tafsirnya, salinan langsungnya, sampai keterjemahannya berlangsung terus-menerus sampai abad ke-18. Ia masih digunakan dalam pengobatan Unani, sebuah bentuk pengobatan tradisional yang dipraktikkan di India. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai salah satu karya monumental umat Islam yang ada sejak masa berjaya hingga saat ini, yang mana saya mengangkat karya Kitab Al-Qanun fi At-Tib dari Ibnu Sina. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.